Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kemarin kalian sudah memahami tentang struktur teks sejarah baik cerpen ataupun novel. Begitu pula dengan unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Baiklah, hari ini kalian juga harus bisa memahami mengenai unsur kebahasaan di dalam teks sejarah baik cerpen ataupun novel. Yang namanya kaidah yaitu mengenai aturan, aturan atau merupakan syarat yang berhubungan dengan kaidah tata cara berbahasa yang baik dan benar. Salah satunya di dalam teks cerita sejarah itu ada makna konotasi dan ada kelas kata, begitu pula ada yang namanya EYD. Baiklah, di dalam makna konotasi itu di dalamnya ada apa saja, yaitu ada majas atau gaya bahasa, ada peribahasa, dan ada ungkapan. Nah, majas di dalam teks di dalam teks sejarah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada majas perbandingan, ada majas sindiran, ada majas penegasan, dan ada majas pertentangan. Baiklah, majas di dalam majas perbandingan salah satunya yaitu ada majas personifikasi, ada majas metafora, dan ada majas hiperbola. Nah, apa itu majas personifikasi? Yaitu majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya benda matinya contohnya meja. Nah, meja ini diibaratkan seperti manusia, misalnya meja ini menjadi saksi pada saat kalian sedang belajar di dalam kelas. Kemudian metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan membandingkan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Misalnya metafora itu contohnya ayah adalah sebagai tulang punggung dalam keluarga. Lalu hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat. Pengertiannya untuk menyangatkan hati. Ya, misalnya dilebih-lebihkan. Misalnya apa? Suaranya sampai menggelegar terdengar di angkasa raya. Nah, itu adalah contoh majas hiperbola. Kemudian ada majas sindiran. Majas sindiran itu apa? Majas yang melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dengan maksud untuk menyindir orang lain. Misalnya apa? Misalnya menyindir kelas kamu. Misalnya, aduh kelas ini kok bersih sekali sehingga debu-debunya pada nempel di atas meja. Nah, itu namanya menyindir, ya. Dan dalam menyindir ini ada sinisme dan ada sarkasme. Lalu majas penegasan. Apa itu majas penegasan? Yaitu majas yang menggunakan sepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan. Tidak perlu dikatakan lagi karena artinya sudah terkandung di dalam kata yang diterangkan. Misalnya apa? Saya menendang bola dengan kaki. Saya memukul dengan tangan, ya. Itu adalah pleonasme. Kemudian ada majas repetisi, yaitu melukiskan dengan mengulang-ulang. Contohnya, kamu harus belajar pagi sampai sore. Kamu harus belajar setiap hari. Kamu harus belajar sampai tua. Nah, itu adalah majas repetisi, ya. Kemudian di dalam makna konotasi juga ada yang namanya peribahasa,
ya, peribahasa. Contohnya misalnya di sini salah satunya diungkapkan di dalam cerita mengenai contohnya peribahasa bagaikan punduk merindukan bulan, ya. Misalnya sang raja itu memiliki seorang anak yang cantik sekali, kemudian disenangi oleh seorang anak petani yang tidak memiliki harta, yang tidak tampan. Nah, itu diibaratkan bagaikan punduk merindukan bulan, artinya mencapai sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, ya. Tuh peribahasa, ya. Kemudian kalau ungkapan itu biasanya terdiri hanya 2 kata. Misalnya contohnya salah satunya contohnya bunga desa, contohnya panjang tangan itu artinya mencuri, ya. Contohnya lagi misalnya bunga desa itu artinya orang yang paling cantik di desa, ya. Itu ungkapan, ya. Nah, selain tadi juga ada yang namanya kelas kata. Kelas kata di sini yang biasa terdapat dalam teks cerita yaitu ada kata sifat atau adjektiva. Biasanya kata-katanya itu lebih atau dengan kata sangat. Misalnya anak pangeran itu sangat cantik, ya, sehingga banyak yang menyukainya, ya. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi misalnya kata benda pronomina, ya. Kata benda pronomina biasanya menggunakan kata ganti seperti tadi kata pangeran, kata bunda, kata raja, yaitu namanya pronomina, atau ibu, kakaknya, ya, atau menyebut nama, itu pronomina, ya. Kemudian juga ada kata keterangan. Di sini ada kata alangkah, agak, nian, amat, ya. Itu dihubungkan dengan kata kerja, ya. Misalnya alangkah megahnya istana tersebut, ya. Indah nian pekarangan di depan taman kerajaan, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada kata tugas. Tentunya yang banyak menggunakan kata tugas di sini adalah menggunakan konjungsi, ya. Konjungsi, ya. Konjungsi itu banyak sekali, ya. Lalu juga menggunakan preposisi atau kata depan, ya. Lalu ada artikel, juga ada artikel serta ada interjeksi. Nah, itulah kiranya, ya, kaidah bahasa yang ada di dalam teks cerita sejarah. Mungkin sampai sini dulu, ya, pembelajaran hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.